azam kuat kagem panjenengan semua yang ingin terbebas dari jeratan hutang. Untuk memulai ini pertama-tama kita sampaikan puji syukur alhamdulillah bahwasanya di hari ini hari Ahad 24 Desember 2023 kita masih diberi kesempatan bisa berkumpul bertemu di sini dan sebagai wujud syukur atas nikmat Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, di mana di hari ini kita masih bisa berkumpul di Poskola Jalan Purnojo nomor 3. Mudah-mudahan apa yang kita pertemukan meskipun hanya beberapa orang ini nanti ke depan bisa memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan mungkin Bapak Ibu sekalian nanti ke depannya juga akan bisa memberikan solusi kepada masyarakat lainnya. Harapan nanti ke depan seperti itu. Pertama-tama Bapak Ibu, apakah sudah memahami masalah bab riba? Mungkin Pak Rahman tahu apa artinya riba, Pak? Ibarat mencintai ibu kandungnya sendiri. Kalau pengertian riba itu memberikan uang lebih dari semestinya. Jadi misalkan hutangnya 1.000, kembalinya 1.500. Dari perusahaan-perusahaan memberikan kemudahan, betul tidak Bapak Ibu? Apa yang dengan perso di lapangan akan seperti itu. Nah, dengan melihat peluang seperti inilah para pengusaha yang punya duit dengan cara mengandalkan segala cara bagaimana dia jualannya itu bisa laku, yaitu akhirnya muncullah yang namanya riba. Nah, sebelum munculnya riba, ini ada namanya istimtok. Mungkin Bapak Ibu tahu yang istimtok itu? Belum tahu ya. Jadi istimtok itu keinginan seseorang bagaimana biar dia akan cepat kaya. Jadi dengan cara menghalalkan segala cara biar orang menganggap kita itu orang yang ada. Tapi sebenarnya bahwa diri kita itu sebenarnya kosong, Pak. Nggak punya, tapi biar dianggap orang. Makanya orang mengambil dengan jalan pintas, yaitu namanya istimtok. Akhirnya mengambil jalan pintas bagaimana kita mencari hutang. Tapi hutang itu tidak akan pernah selesai sampai sekarang. Jadi sebagian memang sudah kita sharing Pak ya, sharing namanya hutang dari mulai yang 5 juta, dari 10, 15 sampai di atas 150 Pak ya. Full gitu ya Bu ya. Nah, itulah namanya hutang. Salah satu akibat dari munculnya hutang riba itu tidak akan pernah selesai Pak. Karena hutang itu adalah bikin kecanduan. Dari awalnya kecil, semakin lama semakin akan menumpuk. Apa yang dikatakan Pak Anas tadi, hutang masih muda, yang kumpul sedikit, tapi dalam kenyataannya toko bangunan sampai 2M, 3M itu ya Pak Anas ya. Nah, karena dia menganggap dirinya pengen instan, pengen cepat kaya, tapi dengan menghalalkan cara-cara, yaitu dengan cara meminjam uang sebanyak itu. Itu yang banyak dilakukan kesalahan di masyarakat kita. Dan itu menganggap bahwa hutang yang dipinjam itu adalah ringan. Padahal selama ini justru itulah saya yakin apa yang disampaikan Pak Anas itu tidak mungkin langsung besar Pak. Jadi masih dari kecil. Maaf tadi saya belum menyampaikan dulu di zaman jahiliyah saya baru 20 tahun Pak di perbankan. Saya pernah di zaman jahiliyah dulu, saya pernah di Bisnis juga pernah, dan saya lama di perbankan. Nah di Bisnis 5 tahun Pak. Ya saya pegang wilayah Madiun. Jadi insya Allah kalau ilmu di Bisnis dan ilmu di perbankan, insya Allah semampu saya bisa, saya akan dahulu dari jamaah sekalian. Nah,
dampak dari bermain hutang riba, salah satunya di kesehatan, Pak. Ya. Karena di surat Al-Baqarah ayat 275, Allah itu orang yang masih berhutang dibuat seperti orang gila, kayak kesurupan. Dan di malam hari dia bingung untuk meneruskan kegiatannya besok hari. Apa yang harus saya selesaikan untuk membayar hutang saya? Dan sekarang ini banyak orang